Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi paper kami tentang analisis sistem pendapatan dalam sistem informasi akuntansi. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke bagian pertama. Mengubah cara perusahaan mengelola data dan proses bisnis. Siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas dari pemesanan pelanggan hingga penerimaan kas yang berfungsi sebagai sarana pencatatan arus kas masuk dan mekanisme pengendalian terhadap aktivitas penjualan. Pentingnya siklus pendapatan. Siklus pendapatan sangat penting karena berhubungan langsung dengan keuangan perusahaan. Kelemahan dalam pengelolaan siklus ini akan berdampak langsung pada keandalan laporan keuangan dan kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, integrasi antara sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal menjadi hal yang sangat krusial. Siklus pendapatan mengintegrasikan fungsi operasional dan keuangan ke dalam proses terpadu, dimulai dari pemesanan pelanggan hingga penerimaan pembayaran penuh. Dalam siklus pendapatan ada 4 proses utama yaitu sales order entry, shipping, billing, dan juga cash collection. Dari keempat proses tersebut ada ancaman umum yang bisa saja terjadi, diantaranya data master yang tidak akurat. Hal ini disebabkan karena kesalahan saat menginput data. Kesalahan ini muncul bisa saja terjadi pada data pelanggan, data kredit, data pemasukan kas, dan masih banyak lagi. Lalu, pengungkapan informasi sensitif yang terjadi akibat serangan cyber ataupun karena kelalaian internal, sehingga data internal perusahaan bocor ke publik. Selanjutnya, ada kehilangan dan kerusakan data yang sebagian besar terjadi karena ketidaksengajaan seperti kerusakan hardware, serangan malware, dan juga bencana alam. Dan yang terakhir, karena kinerja yang buruk. Hal ini bisa terjadi karena fasilitas yang tidak memadai, kurangnya kerjasama yang baik antar departemen. Untuk meminimalisir ancaman tersebut, perusahaan dapat melakukan mitigasi atau pencegahan umum seperti integritas pemrosesan data yang dimana setiap data diinput selalu ada proses verifikasi agar data dicek ulang. Kemudian pembatasan akses berupa pemisahan kerja yang sifatnya desentralisasi dan dipertanggungjawabkan kepada orang yang mengelola bagian tersebut. Audit perubahan data dilakukan secara berkala untuk memastikan kembali data yang diinput sudah tepat dan aman. Terakhir, backup dan enskripsi pada data perusahaan. Tidak hanya di satu lokasi, tapi perlu membackup di beberapa lokasi lainnya dan mengekskripsi data, terutama data yang sangat amat penting bagi perusahaan. Sales order entry process merupakan tahapan awal dalam siklus pendapatan yang dimulai ketika perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Proses ini mencakup pencatatan serta pemrosesan data pesanan ke dalam sistem informasi penjualan. Jadi, tahapan dari sales order entry process ini terdapat 4. Yang pertama adalah taking customer order, yang kedua approve credit, yang ketiga check inventory availability, dan yang terakhir create sales order entry. Tahap pertama mengambil pesanan pelanggan atau taking customer order. Perusahaan menerima pesanan melalui situs web, email, atau electronic data interchange atau juga pesanan langsung dari pelanggan. Data pesanan tersebut kemudian dicatat dalam dokumen sales order. Tahap kedua menyetujui kredit atau approve kredit. Sebelum pesanan diproses, bagian kredit akan menentukan batas maksimum saldo yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan riwayat dan kemampuan pembayaran. Tahap ketiga memeriksa ketersediaan persediaan atau check inventory availability. Jika stok tersedia, sistem membuat picking tiket untuk bagian gudang. Jika tidak, pelanggan akan diinformasikan tentang back order dan estimasi waktu ketersediaan barang. Tahap keempat yaitu membuat sales order entry. Setelah seluruh data diverifikasi, sistem secara otomatis membuat dokumen seperti sales order dan picking ticket. Lalu, dokumen tersebut akan dikirim ke bagian gudang untuk proses pengiriman. Setiap tahapan dalam sales order entry proses memiliki ancaman yang dapat mengganggu kelancaran transaksi. Ancaman yang pertama yaitu pesanan tidak lengkap, seperti alamat atau jumlah pesanan yang salah. Pengendalian yang bisa dilakukan yaitu dengan data entry edit controls, agar data akurat dan lengkap. Ancaman yang kedua yaitu piutang tak tertagih. Kondisi ini bisa terjadi jika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan yang tidak layak secara finansial. Tetapi hal ini bisa dicegah dengan melakukan pembatasan akses data pelanggan dan melakukan pengecekan kredit secara berkala. Dengan penerapan pengendalian internal yang baik, proses sales order entry dapat berjalan dengan efisien, akurat, dan aman bagi perusahaan. Dan setelah tahap pencatatan pesanan penjualan selesai,
Proses selanjutnya adalah shipping proses yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Jadi, selanjutnya saya akan membahas tentang shipping proses dalam revenue cycle. Shipping proses merupakan tahap penting yang menghubungkan antara penjualan dan penerimaan kas. Tahap ini memastikan barang sampai ke pelanggan dengan aman, tepat waktu, dan sesuai permintaan. Selain itu, proses ini juga memperbarui catatan persediaan agar sesuai dengan barang yang telah dikirim. Dalam proses pengiriman, ada beberapa keputusan penting yang harus diambil oleh manajemen. Pertama, menentukan waktu dan metode pengiriman yang paling efisien. Kedua, menetapkan tanggung jawab pengiriman atau FOB terms yang menentukan siapa yang menanggung resiko dan kapan kepemilikan barang berpindah tangan. Dan ketiga, melakukan verifikasi serta otorisasi pengiriman agar tidak terjadi kesalahan administratif. Namun, dalam tahap ini juga terdapat beberapa ancaman yang bisa mempengaruhi kelancaran proses. Secara eksternal, ancamannya bisa berupa kehilangan atau kerusakan barang, salah alamat, hingga keterlambatan pengiriman. Sedangkan dari sisi eksternal bisa disebabkan oleh kelalaian karyawan atau kesalahan input data. Untuk mencegah ancaman tersebut, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Mulai dari pencocokan dokumen transaksi, pemeriksaan fisik barang sebelum dikirim, sampai pemberian nomor urut pada setiap dokumen pengiriman agar mudah dilacak. Dengan sistem pengendalian yang baik, setiap pengiriman dapat dipastikan aman, akurat, dan sesuai prosedur. Proses selanjutnya adalah billing proses atau proses penagihan. Proses penagihan adalah inti dari pencatatan pendapatan. Proses ini mengintegrasikan data dari sales order entry dan shipping untuk menghasilkan faktur yang akurat. Faktur ini langsung mempengaruhi piutang usaha dengan cara mendebitkan akun pelanggan berdasarkan informasi pada faktur dan mengkreditkan akun yang sama saat pembayaran diterima. Dalam proses penagihan, ada beberapa keputusan utama yang perlu dibuat. Menentukan metode faktur. Apakah akan menggunakan faktur kertas, elektronik, atau otomatisasi tanpa faktur? Memilih metode mengelola piutang. Open invoice, yaitu pelanggan membayar setiap faktur individu, atau balance forward, yang dimana pelanggan membayar saldo total bulanannya. Apakah hanya fokus ke penagihan tanpa integrasi dengan departemen pemasaran, atau memanfaatkan riwayat pembelian pelanggan dari penagihan untuk membuat iklan? Apakah akan melakukan rekonsiliasi internal, atau mengirimkan laporan bulanan ke pelanggan agar dapat mereka review sendiri? Proses penagihan memiliki ancaman seperti kegagalan menerbitkan faktur, kesalahan dalam penagihan, data pelanggan tidak akurat, dan nota kredit tidak sah yang dapat merugikan perusahaan. Namun, semua ini dapat dikendalikan dengan memisahkan tugas penagihan dan pengiriman, mengotomatisasi sistem untuk menarik harga dari data master, memvalidasi data, serta melakukan pencocokan dokumen. Faktur yang akurat dari proses ini akan menjadi input fundamental bagi proses penagihan kas selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cash collection process, selaku tahap terakhir siklus pendapatan yang fokus pada penerimaan pembayaran dari pelanggan. Proses ini memastikan kas dicatat akurat, disetorkan tepat waktu, dan diamankan dari kecurangan atau kehilangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap pada proses ini. Yang pertama, penerimaan pembayaran. Pertama-tama, perusahaan bisa menerima pembayaran lewat berbagai cara, bisa tunai, transfer bank, kartu kredit, sampai sistem pembayaran digital. Jadi, fleksibel tergantung kesepakatan bersama pelanggan. Yang kedua, pencatatan dan pencocokan. Setelah uang diterima, bagian keuangan akan mencatat transaksi itu dan mencocokkannya dengan faktur penjualan yang sesuai. Tujuannya supaya tidak ada selisih antara jumlah uang yang seharusnya diterima dan yang benar-benar masuk. Selanjutnya, kas yang sudah diterima akan disetorkan ke bank, lalu dilakukan rekonsiliasi atau pengecekan rutin antara catatan perusahaan dengan laporan dari bank. Ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan atau penyimpangan. Selanjutnya ada ancaman atau resiko yang dapat terjadi saat cash collection process seperti human error, uang disalahgunakan, atau keterlambatan dalam mensetorkan uang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pengendalian agar dapat mengurangi ancaman dan juga resiko dalam proses. Biasanya diterapkan beberapa pengendalian seperti pemisahan tugas antar karyawan, sistem otorisasi yang berjenjang,
penggunaan dokumen bernomor urut, rekonsiliasi bank secara rutin, audit internal, dan juga pemanfaatan sistem e-payment biar lebih efisien dan minim resiko kecurangan. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa siklus pendapatan merupakan bagian krusial dalam sistem informasi akuntansi yang berhubungan langsung dengan penerimaan kas dan pengakuan pendapatan. Efektivitas bergantung pada sejauh mana setiap aktivitas diawasi dengan prosedur yang tepat, seperti keandalan laporan keuangan perlu pengendalian internal yang memadai untuk meningkatkan akurasi dan integritas data. Lalu meminimalkan risiko dengan mengurangi potensi kecurangan, kesalahan manusia, dan penyimpanan prosedur. Perlu dukungan teknologi karena setiap informasi dan evaluasi berkelanjutan mendukung pengambilan keputusan strategi. Itu sebabnya sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis sistem pendapatan dalam sistem informasi akuntansi. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.